di salam tempel wong fasik wis niati dienggo wong fasik malah dienggo elek dienggo wong saleh. Dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali kok terkontaminasi. Tapi nek ahli fikih jan ngoten. Kula bolak-balik fatwa teng mriki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok. Terus pas sadar salam templek ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat fasike dienggo biaya fasik. Mbok lebokno weteng ngembet di ketularan fasik. Mulane rumus gampang lomo, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fasik. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo napa? Tapi ke balekno ya haram, engko kuwatire dienggo kekuatan fasik. Mbok pangan dhewe ya haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Mulane jare bapak niku penak kepenalim niku pokoke cuma sing mlebu wetengem anak-anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa dhuwit salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama haram ae dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang haram ae dadi halal. Mergo napa? Mutor kepek. So, nah saiki wong ora mutor permangan tantu, permangan lah iku sing mari haram mergo wis donyane syubhat mangane tantu. Lah yo kere ora wali wae. Jenenge kere iku kudu napa? Wali. Ora di donya dikisap papane. Jebule wong mlarat zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Timbang sing napa? Sugih. Jadi gedhe wong mlarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mun do ngoten. Kalau ini zaman BLT ini warung-warung kata sing nate ngaji bapak jadi tangger wae BLT ini untuk 300.000 rada omah terus do marung sate mulai gara 50.000. Ngene bapak takoki, kok ora mulai itu? Niku iki pokoke mangan enak riyen mengke luyane digekno. Bojone. Mbok haramno iku sakake, mbok halalno ya kelakuane ngene iki wis ngene wis. Dadi ngeten nggih masalah malul harbi. Mulai dulu lama itu enggak henti-hentinya ngendikan anggap baik ku penyitaan. Jadi misalnya kados Freddy Budiman duit 1 miliar. Terus dikekno kiai atau dikekno polisi misal. Sajane polisi ini secara hukum syariat boleh menerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa fikih lho ya. Loh, kowe aja kaget ngomong barane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul, uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu yaitu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu. Karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kezaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Mulane kalau bolak-balik matur, sing mari halal iku saleh mun ngatur. Sing mari halal iku saleh. Saiki kowe saleh ta ora ya ora. Tapi kan oleh ngaku saleh. Nek ora saleh nggih ngaku apa? Jadi pancen paling angel gitu. Terus yang Mesir niku nggih Al Azhar kadang untuk sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam. Tapi ngekei hadiah Nabi kathah, termasuk riyen model riyen ngekei hadiah Maria Al-Qibtiyah. Ditampi. Nanti sakniki nek ketemu pangeran Jimben wis pokoke anut fatwa sing kok balen malih anut fatwa sing didhawuhna ulama. Kalau balik ini malah, jadi misalnya sama untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia,
untuk pendidikan. Mbok tolak ya oleh sanggep bae ke waroi. Waroi mbek goblok maksudnya. Dari segi waroi bagus, artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh, karena kalau harta tidak dikuasai orang soleh, kembali ke yang tidak soleh, potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima, anggap aja penyitaan, kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Lah anak kowe kuwatir subhat yo aja mangan, anakmu juga keluargamu juga. Tapi aja balekno kok dienggo maksiat. Ya pokoknya walhasil aja nafsu ya angel tenan. Buktine ketika Nabi ngendikan somben umatku iku buka kunuzu Kaisar. Kaisar Romawi sing naklukno Palestina iku somben kalah ambek umatku. Sing ngendikane Nabi walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya istana putih. Istana putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania. Niku riyen sing buka Umar. Riyen andarane yo Qasrul Bayda. Dadi White House sing teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng putih. Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya Qasrul Bayda, gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriku. Intinya dari istana kekafiran ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu nggak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujuk-ujuk dadi halal. Wis ora usah ngono. Mergo nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun, alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika. Musa kaya wani aku cilik tak rumah aku. Kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine, jare sapa waekmu? Waekku jare. Jare sapa iku donyane Firaun? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok, kena apa Nabi nak perang menang kok donyane wong kafir disita. Iku rak berarti ngerampas donyane wong kafir. Ya cara lahir wae wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan, kefasikan. Nah, itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen iku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti bener, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lha iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Lan Imam Malik nanti ditanggapi. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita buhot, orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya kaya Umar bin Abdul Aziz, kowe nglawan ya buhot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engkau wong fasik, rak musuh wong fasik, ben kono ben mati bareng dari Imam Malik jadi ben kono ben mati nopo bareng. Karena kudeta-kudeta dalam sistem mulkan, guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Bashar Assad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbok kono niate. Tapi sama-sama kowe ngerasa sahid iki ra jelas benere, kowe ngerasa sangit ya ra jelas salahe. Nah dhisik perang daerah Nabi enak, Rasulullah mesti benere, musuhe mesti salahe. Penak. Nah, tapi nek kowe derekno wong saiki, masuk kiai lah. Kan bingung. Musuhe yo salat, kiyaine yo. Kono yo Allahu Akbar, kono yo. Piye gitu. Cara kowe dadi malaikat, dadi pasit terus piye gitu. Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat. Itu tidak mungkin karena ra jelas bener, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkara. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya faqulu mimma ghanimtum halalan
thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan thayyibah. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silahkan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam. Ya itu yang mari haram. Tapi nak balik no, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang. Hingga misalnya ono tukang judi nyalami tembelak kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi duit jenengan 1 juta. Terus rata tombok. Orang-orang cuma aku mau ngono duit haram. Bareng balik, beneran tak gue tombok meneh kan, malah repot kan. Nah, si biasa ngelonte misalnya 1 juta tombok, beneran rasi itu, kena tak gue tuku neh, malah repot tuh. Wes tombok ae. Awakno Mustofa anak gelem tak ana Ruhin, gak gelem nes, gue bangun jembatan wes ben. Wes pokoknya penting aja mlebu wetengmu, sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang zalim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai zalim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Bon niku benar. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerima ini diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya misalnya di kepolisian dilaporkan KPK. Kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau jodaran itu haram, nadarane haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibu Nabi Musa dikei 1 dinar sangka Firaun ditampa. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa digowong soleh mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan nanti berarti dimiliki orang zalim lagi, pasti kegunaannya juga gitu. Paham juga lo maksudnya dari Imam Suyuti wa akhadatha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun padahal upah ini pasti dari aset keharaman mergo li annaha malu harabiyin karena itu donyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharabian, kekuatan kefasikan. Jan paling angel ngene bab-bab ngono. Kita duwe nafsu. Kita paling repot mari di nafsu. Kumpul wong ayu syahwat, kumpul wong elek ngenyek jeneng repot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe syahwat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe ngenyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ke tomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno